Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pengajian ini, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan 3 surat di dalam juz amma, surat Wal Asr, lalu surat Al-Humazah dan surat Al-Fil. Kalau di Al-Quran, di aplikasi di handphone itu ada di halaman 601 jamaah. Mudah-mudahan mengawalinya dengan membaca surah Al-Fatihah dan 3 surat yang mengiringinya, nanti kita semuanya akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Tadi saya berangkat sendiri, biasanya saya ditemani, dan lokasi ini sudah semakin padat jamaah. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini akan banyak memberikan manfaat buat kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa saya tadi mengajak jamaah rahmatullah membaca surah Al-Fatihah lalu disusul dengan surat Al-Asr
kemudian surah Al-Humazah dan Al-Fil. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, lebih tepatnya mungkin sindiran jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi tersindir dengan ungkapan itu. Inna min tabi'atil nafsil basyariyah idza ulifat asy-syai' khafiya 'alaiha asrarah. Sesungguhnya di antara tabiat jiwa manusia, jika manusia itu terbiasa dengan sesuatu, maka sesuatu yang sudah terbiasa itu membuat manusia tersembunyi atau membuat manusia itu tidak tahu dari apa yang terbiasa itu. Ibu rame ini, sebentar. Soalnya tempatnya ini, kayaknya pembatasnya harus agak maju ke depan baru ibu bisa tampung. Baik. Sekali lagi jamaah sekalian, kata salafus saleh kita, di antara tabiat jiwa manusia kalau sudah terbiasa dengan sesuatu yang sudah terbiasa itu jarang diketahuinya. Saya ambil contohnya. Hadirin, kalau ada yang bisa menyebut gambar pahlawan yang gambarnya ada di uang kertas 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, tanpa salah saya kasih uang 100.000. Ibu-ibu juga belum tentu tahu itu. Tapi nggak boleh ngeliat uangnya itu. Ini urusan jenengan dengan saya itu sudah terbiasa dengan uang. Sehari-hari dipegang uangnya, tetapi jarang kita ketahui apa yang ada dalam uang itu. Di 100.000 itu gambarnya siapa ibu sekarang? Nah, paling gampang. Berarti suami ibu suka ngasih belanja 100 ribuan. Ya. Tapi begitu saya tanya 50.000 siapa, 20.000 siapa, 10.000 siapa, 2.000 siapa, 1.000 siapa, kita sudah tidak mulai tahu. Demikianlah juga dengan surat-surat yang tadi saya sampaikan. Surat Al-Fatihah, surat Al-Asr, surat Al-Humazah, dan surat Al-Fil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak adik sekalian di pagi hari ini mengambil pelajaran penting dari surat Wal Asri innal insana lafi khusr. Yang pertama, wal asr, demi masa itu. Artinya asr itu dua, jamaah, setidak-tidaknya. Asar itu, al-asr itu adalah waktu menjelang matahari mau terbenam, waktu asar itu. Artinya waktu di mana kesempatan berusaha sudah mau habis. Waktu para petani sudah kembali, ya, karyawan sudah balik dari kantor. Pokoknya waktu asar itu adalah waktu di mana kesempatan bekerja, berusaha mencari nafkah sudah selesai, mau selesai. Itu asar. Yang kedua, asar itu, ibu-ibu kalau beli jeruk nipis itu atau jeruk yang ini, kalau jenengan peras sekencang-kencangnya maka akan keluar airnya, saripatinya. Asar itu adalah itu. Jadi saripati dari sesuatu yang sudah diperas sedemikian kuatnya, jamaah sekalian. Begitu. Saya jamaah sekalian mendapatkan rumah, uang, anak-anak bisa berhasil karena kita memeras keringat, memeras usaha, memeras perjuangan sampai kita mendapatkan saripati kehidupan. Itu asar. Nah, kapan orang merasa rugi jamaah sekalian? Innal insana lafi khusr. Kapan manusia merasa rugi? Dua. Pada saat kesempatan berusaha dan berikhtiar sudah mau habis, sudah matahari mau terbenam, sementara semua orang di sekitar kita, tetangga, teman, kawan alumni, itu memeras keringatnya, memeras tenaganya sampai mereka memperoleh saripati dan prestasi kehidupan. Disitulah manusia akan merasa rugi. Hadirin, saya lanjutkan. Apa sih artinya khusrin? Kalau di terjemahan biasa, khusrin itu artinya rugi. Tapi para ulama tafsir mengatakan khusrin itu artinya dua setidak-tidaknya. Pertama, hidupnya seseorang itu akan semakin mundur. Itu artinya khusrin.
Yang kedua, artinya husn itu orang itu hidupnya akan semakin hancur, ya Mas. Mundur dan hancur. Hadirin, apa syaratnya agar hidup kita ini tidak mundur dan tidak hancur? Atau dengan kata lain kalau dibalik, agar semakin maju dan semakin berkembang? Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan kita yang pertama punya keyakinan, punya keimanan. Saya ayat ini sekali lagi sudah terbiasa, tetapi mungkin tidak menarik buat Bapak sekalian karena sudah sering dibaca. Saya mau nanya hadirin sekalian, apa atau kapan iman itu akan berfungsi dengan bagus dalam kehidupan kita? Kapan saat keyakinan dalam diri kita ini benar-benar berfungsi dan sangat dibutuhkan, ya Mas? Saya beri contoh. Rasanya saya pernah cerita di masjid ini, ya Mas. Ada sepasang keluarga di Situbondo, suaminya namanya Syekhul Hadi, istrinya namanya Irwaningsih. Pada 10 tahun yang lalu, anaknya itu yang pertama namanya Fiara Hikmatun Nisa, masih kelas 4 SD, 10 atau 15 tahun yang lalu. Adiknya Fiara ini laki-laki. Lalu pada suatu malam, Bapak sekalian, Fiara ini mengeluhkan sakit di lambung kirinya. Ketika kemudian diperiksakan ke dokter spesialis penyakit dalam, Fiara ini kemudian divonis, Pak, putri Bapak ini ususnya lengket, jadi harus dipotong. Bapak Ibu sekalian tahu kan berapa biayanya operasi organ dalam untuk memotong? Paling tidak keluar uang 30 juta. Ya. Nah, akhirnya dipotong. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fiara Hikmatun Nisa ini mengalami operasi usus buntu sampai 7 kali. Ya. Bisa dibayangkan 7 kali 30 juta, 210 juta. Dan Fiara Hikmatun Nisa ini, sang putri ini setelah selesai operasi harus hidup dengan kantong stomatik. Kantong stomatik itu fungsinya menampung BAB karena tidak bisa melalui jalur biasa. Sekali pakai 70.000 dan harus dibuang. Berarti seminggu 70.000 kali 7, 490.000. Buat ayahnya yang kerjanya hanya punya usaha mesin fotokopi dan ibunya guru SMP swasta, itu berat. Tapi, saya ingin mengajak, disinilah iman berfungsi, keyakinan berfungsi. Apa itu? Sang ayah Syekhul Hadi itu setelah sekian hari, sekian pekan itu anaknya berhasil dioperasi, tadi saya sudah sebut 7 kali. Kemudian setelah anaknya dan istrinya tidur, sang ayah yang penuh perjuangan ini kemudian mengambil mesin ketik, bukan komputer, bukan. Lalu kisah perjuangannya menyelamatkan sang anak dan upayanya mencari uang buat mengobati sang anak dan mengoperasinya itu diketik, Bapak sekalian. Ketik, lalu kumpulan kertas ketikan itu dijadikan satu, difotokopi jadi novel fotokopian. Dijual dari Situbondo sampai Bungarase. Saya ingin mengatakan, disitulah keyakinan hidup berfungsi. Seorang ayah, seorang suami, atau seorang ayah yang anaknya mengalami penderitaan seberat itu, biayanya tidak banyak, harus ada uang. Nah, disitulah keyakinan berfungsi. Nanti kalau anak-anak kita kuliah, mau ke Jakarta, mau ke Malaysia, mau ke Turki, disinilah keyakinan orang tua dan keyakinan anak itu berfungsi dengan sangat bagus. Kalau tidak, khusrin, manusia itu akan mundur dan akan habis. Bapak sekalian, saya lanjutkan. Apa yang terjadi? Jualan novel dari mana? Situbondo sampai Bungarase. Orang kalau tidak punya keyakinan pasti akan menyerah. Apalagi pembelinya tidak banyak. Tapi Allah membayar lunas orang yang punya keyakinan dan mau berbuat amal soleh dan bersabar. Apa itu? Bukan orang yang membeli novel fotokopian yang banyak, bukan. Dia bertemu dengan seorang penumpang yang punya percetakan dan memberi nasihat. Mas, ini novel kalau bisa jualnya jangan jual fotokopian, tetapi kalau bisa dicetak dulu, lalu setelah dicetak jual ke Jakarta. Di Jakarta, jangan di jalur Surabaya Bungarase, di bus kota Jakarta. Nanti saya yang nyetak, kebetulan dia punya percetakan. Bayarnya nanti setelah habis. Dia cetak 1000 eksemplar.
dijual ke Jakarta. Ya, orang situ Bondo pindah ke Jakarta membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Saya ingin mengatakan sekali lagi, disitulah keyakinan berfungsi. Meninggalkan anak yang sedang sakit, istrinya yang pasti lebih besar tanggung jawabnya, sementara dia harus mencari uang ke Jakarta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buahnya ada. Pembelinya lebih banyak. Uang yang didapatkannya itu bisa digunakan untuk membiayai perawatan kesehatan sang anak. Tapi Allah mengujinya lebih berat lagi. Nah, disinilah keyakinan lagi-lagi berfungsi. Apa itu? Anaknya yang secara reguler, secara teratur diperiksakan ke dokter, Bapak sekalian, untuk memeriksa kesehatan lambungnya, itu ternyata divonis gagal ginjal. Gagal ginjal itu artinya harus cuci darah. Cuci darah itu jenengan tahu berapa biayanya. Dan sang anak itu masih juga ketambahan 2 penyakit, penyakit radang otak dan penyakit lupus. Bisa dibayangkan. Saya ingin mengajak sekalian. Jadi kalau kita habis sholat, habis tahajud tadi malam, bacakan, lalu kuat iman kita pada Allah, keyakinan. Iman dan keyakinan itu terutama berfungsi ketika manusia menghadapi kesulitan-kesulitan seberat itu, jamaah. Itu yang mau saya. Harganya mahal, hadirin sekalian. Harganya mahal. Orang kalau tidak punya keyakinan, biasanya melakukan hal-hal yang pragmatis, yang penting senang, yang penting dapat uang, dia tidak lagi mengabaikan halal dan haram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, innal insana lafi khusr. Manusia itu akan mundur hidupnya dan akan hancur kalau tidak punya keyakinan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin bisa lihat kisah yang tadi saya ceritakan di YouTube. Ketik saja nama Fiara Hikmatun Nisa atau Gadis Kecilku Jangan Menyerah. Itu wawancara di TV One dengan sang gadis kecil. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak Bapak sekalian. Saya sekarang sudah punya cucu 8 Bapak sekalian. Usia saya 55. Bapak sekalian juga akan punya anak, punya cucu. Begitu anak cucu tambah, keyakinan itu akan dibutuhkan. Ya. Uang boleh banyak, tapi orang kalau tidak punya keyakinan itu akan sangat berat. Saya ingin sampaikan hadirin sekalian soal tentang keyakinan lebih dalam, tentang iman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang dari Mekah pada usia 28 tahun, beliau itu ditanya oleh ayahnya Kiai Asy'ari, "Nah, kamu mau bikin pesantren di mana?" Lalu Kiai Haji Hashim Asy'ari itu bilang, "Ayah, saya mau buat pesantren di Tebu Ireng." Langsung ayahnya tidak berkenan dan memarahinya. "Bagaimana bisa engkau ingin membuat pesantren di tempat ada pelacurannya, perjudiannya, ada orang mabuk-mabukan dan segala macam? Anak muda usia 28 tahun ingin buat pesantren di tempat yang seburuk itu." Apa jawaban Kiai Haji Hashim Asy'ari muda? "Ayah, kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti bisa memperbaiki keadaan." Saya ingin mengatakan Bapak sekalian, dulu waktu kita sebelum tinggal di Wisma Sido Jangkung ini, dengan saya pasti tinggal di macam-macam, ada yang di kampung dan segala macam. Dan tetangga kanan kiri kita, mohon maaf, ada yang judi, narkoba, macam-macam. Yang baik ada. Dibutuhkan daya tahan yang luar biasa orang tinggal dengan tetangga yang seperti itu. Saya dengan Ustaz Fatoni itu percetakan dulu di Berbek. Saya 17 tahun di Berbek Gang 3. 17 tahun itu gang saya Bapak sekalian dipakai, jenengan masih ingat ya, SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Pas saya pindah dari Wonokromo ke gang itu, Berbek Gang 3 itu, tempat saya itu Gang Buntu, dipakai transaksi judi. Alhamdulillah rumah saya itu dipakai untuk ngajinya anak-anak tetangga kanan kiri. Di antaranya anaknya bos judi itu juga kan. Saya jadi enak negornya, "Mas, minta tolong ya, rumah saya itu dipakai untuk bermain judi. Rumah saya dipakai untuk ngaji. Jangan main judi di sini." Setelah baru saya tegur itu, salah satu di antara mereka mau memukul saya. Akhirnya saya mikir,
Kalau saya terus-terusan begini, tidak akan bisa memperbaiki keadaan. Lalu saya carikan cara, anak-anak yang sebagian ikut main judi itu, hampir 3 bulan itu saya ikutkan les komputer. Saya ajari, bukan saya ajari, diajari ngetik pakai Word, PowerPoint dan segala macam. Setelah itu saya ajak ke rumah saya sediakan komputer meja itu PC 5, lalu saya kasih kerjaan untuk ngetik. Dengan cara begitu saya bisa punya alasan memberi uang mereka 5.000 sampai 20.000 sehari jam sekali. Dan itu relatif tidak mengganggu saya. Saya ingin mengatakan ini sekali, jenengan dengan saya itu akan merasakan fungsi keyakinan dan beramal soleh dalam situasi yang seberat itu. Kalau jenengan masih punya uang, beras ada, minyak ada, anak-anak sehat, gaji turun setiap bulan reguler, mungkin tidak terasa iman dan amal soleh. Tapi begitu kita mulai mengalami kesulitan, disitulah iman dan amal soleh itu akan terasa dengan sangat pentingnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Saya mau lihat soal Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Begitu dia mengatakan, ayah, kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu bisa memperbaiki keadaan. Apa yang beliau lakukan? Beliau beli sebidang tanah di Tebu Ireng. Lalu sebidang tanah yang beliau beli, hadirin sekalian, tidak langsung beliau buat pesantren atau tidak dikasih pelang masjid atau apa, tidak. Tetapi tempat yang beliau beli itu disulap oleh beliau menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang produktif. Kenapa? Karena penduduk Tebu Ireng itu umumnya tanahnya disewakan ke Belanda, lalu ketika uang sewa yang mereka terima habis, mereka gampang saja diajak ke tempat-tempat judi, ke tempat-tempat yang ini untuk mencari uang yang gampang didapat. Nah, melihat anak muda Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa mengolah tanahnya menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang sangat produktif, maka orang-orang pada datang ke tempatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka bertanya, bagaimana caranya tanah itu bisa diolah seperti tanahmu itu, sehingga kami tidak perlu menyewakannya ke Belanda. Itulah yang menyebabkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari setiap hari selalu kedatangan orang untuk bertanya, sementara lahan pertanian dan peternakan lelenya terus berkembang. Butuh kesabaran, butuh amal soleh, butuh ngajari orang A, B, C dan segala macam. Dan akhirnya Tebu Ireng berubah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak kita kalau minta sekolah ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung, ke Malaysia, ke Madinah, ke Mesir, ya, saya ingin menegaskan, butuh kekuatan iman yang luar biasa, kekuatan keyakinan, dan butuh amal soleh yang lebih banyak dari kita sebagai orang tua juga, mas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kalau hari Minggu pagi jamaah ruang, kalau pas misi pengajian ke arah Sidoarjo itu suka melewati, kalau hadirin yang biasa ke Surabaya tahu jembatan Minden, yang kalau ke kiri itu ada Pecel Bukus, kalau lurus itu jembatan Berata. Nah, di pojok Minden itu ada nightclub, yang kalau Minggu pagi ini bubarannya 3:30. Yang banyak di situ bukan orang tidak punya uang, orang punya uang semuanya, anak-anak muda. Nah, seminggu yang lalu pas saya mau ngisi pengajian di daerah Gedangan itu, saya pakai mobil, lalu ada 2 orang berpasangan, yang satu sepasang perempuan semua, yang satunya sepasang laki-laki semua. Yang perempuan itu yang gonceng, mohon maaf, pakaiannya minim. Entah itu digoda, 2 anak laki-laki yang berboncengan itu ngobrol sekaligus menggoda, tapi tidak norak. Saya merenung, bayangkan anak-anak kita kalau tidak punya iman, tidak punya amal soleh, tidak ngerti sholat, tidak ngerti tahajud, tidak ngerti baca Al-Quran, tidak ngerti masjid, tidak ngerti baca Al-Fatihah dan segala macam, mungkin anak-anak kita akan menjadi seperti itu. Kasihan saya. Itu dari arah Nginden sampai ke Siwalangkerto, ke Bundaran Waru, jauh itu. Saya perhatikan, kasihan. Oleh karenanya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut innal insana lafi khusr. Manusia itu akan mundur hidupnya dan akan semakin habis, hancur kalau tidak dibekalkan kepada diri kita, anak kita, cucu kita dengan iman dan amal soleh. Sudah, saya agak geser sedikit. Bapak ibu saya nanya, jenengan kalau hari Kamis sore, Kamis malam dan malam Jumat di grup-grup WA itu muncul ajakan apa biasanya? Kalau kita punya grup WA,
atau di grup masjid itu, di grup-grup WA itu biasanya ajakan apa yang muncul? Membaca surat Kahfi, iya kan? Kalau jenengan ditanya, Bapak sekalian, kenapa surat Kahfi perlu dibaca? Pasti jawabannya dia, iya karena sunnah ya, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah menyunahkan surat Kahfi itu? Karena memang Rasul mengatakan barang siapa yang membaca surat Kahfi akan selamat dari fitnah Dajjal. Nah, saya mau ngajak Bapak sekalian, apa yang menyebabkan kita bisa selamat dari fitnah Dajjal? Biasanya kita berhenti di situ jawaban. Bapak sekalian, saya ingin mengajak, mau kalau pegang handphone, buka surat Kahfi ayat ke-7-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh aku menjadikan apa yang di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi kalian untuk kami uji kalian. Jadi surat Kahfi itu jenengan baca, itu adalah surat yang mengingatkan bahwa kita selama hidup ini akan menghadapi 4 ujian kehidupan. Pertama ujian agama, yang kedua ujian harta, yang ketiga ujian ilmu, yang keempat ujian kekuasaan. Yang mau saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian, saya tidak belajar agama, tidak memahami agama, dan tidak melaksanakan agama sebaik-baiknya jemaah sekalian, maka waktu kita nanti diuji oleh Allah dengan harta, harta itu akan membawa mudarat yang luar biasa. Saya ingat pengajian, saya kalau dihitung pernah ngisi pengajian ini mungkin 10 tahun yang lalu sejalan. Kalau ini tidak kita jaga jemaah sekalian, maka Wisma Sido Jangkung Indah ini, kalau agama yang diajarkan, ditaklimkan di Masjid At-Taqwa ini tidak kita jaga, tidak kita sumbang dan segala macam, maka tidak perlu 10 tahun, 5 tahun masjid ini akan kehilangan jamaah. Saya yakin anak-anak kita sudah pada SMA, cek saja jumlah anak-anak SMA, SMP kita yang masuk ke masjid. Kalau tetap banyak, berarti saya husnudzon. Masjid ini agama diajarkan, agama diteladankan, agama dibiasakan. Tetapi kalau di masjid ini tidak peduli, maka hanya butuh 5 tahun, bahkan mungkin lebih pendek, masjid ini kehilangan anak-anak yang akan mau beribadah di dalam masjid yang kita cintai. Saya kembali pada surat Kahfi Bapak sekalian. Jadi surat Kahfi itu adalah surat yang mengingatkan kapanpun kita, dimanapun kita akan diuji oleh Allah dengan 4 ujian. Ujian agama, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan. Yang pertama itu yang penting. Kalau Bapak sekalian di rumah, di kantor, di masjid ini agama tidak dipelajari, tidak dilaksanakan, maka jangan heran kalau kita diuji oleh Allah dengan harta, banyak maupun sedikitnya, maka kita akan menjadi orang yang menjadi korban dari kehidupan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya saya ingin kembali pada surat Wal Asri itu. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan jamaah sekalian, agar iman itu dijaga dan terjaga dan menjadi bekal yang luar biasa dalam kehidupan kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia harus kita upayakan agar iman itu terus bertambah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan bertambah dengan taat, beribadah, dan melakukan sebanyak mungkin kebaikan dalam kehidupan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dengan begitu iman itu akan menjadi sangat kuat. Mohon maaf, Bapak sekalian rata-rata pegang handphone. Cobalah buka YouTube dan ketik Palestina, atau buka Facebook ketik Palestina. Pasti yang keluar itu bukan hanya video tentang Palestina, tetapi video dari Amerika, dari Eropa, di mana orang-orang non-Muslim itu mereka mendukung perjuangan rakyat Palestina yang dibombardir dan dibantai. Tapi padahal mereka agamanya Kristen, bahkan ada yang Yahudi dan segala macam. Apa yang membuat mereka mendukung? Karena mereka heran, bagaimana bisa kota Gaza, negara Palestina yang sejak tahun 47 sampai sekarang dibombardir, diserang dan segala macam, penduduknya sangat kuat. Mereka belajar arti tentang keimanan yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingat pernah bercerita di masjid ini. Pada tahun 2008, Desember 2008, kota Gaza itu diserang oleh Israel.
selama 3 pekan. Pas Januari 2009 di TV One, seorang reporter namanya Tina Talisa itu mewawancarai tamu dari Gaza, namanya Dr. Sami Abu Zuhairi. Dia masih ada sekarang. Apa yang ditanyakan? Selama 3 pekan Gaza itu diserang oleh Israel, berapa banyak jumlah nyawa yang melayang, jumlah yang meninggal? Kata dia, jumlah yang meninggal itu 1.350 nyawa selama 3 pekan. Tetapi selama perang terjadi itu, selama perang, bukan sebelum perang, jumlah bayi yang lahir selama perang itu 3.150. Saya ulangi, jumlah yang meninggal 1.350, tetapi jumlah bayi yang lahir selama perang 3.150. Dan rata-rata bayi itu lahir dalam keadaan kembar. Nah, yang diwawancari sendiri bilang, istri saya mengalami 2 kelahiran. Kelahiran pertama, maksudnya pas melahirkan itu keluar bayi 2, tidak lama kemudian keluar bayi 3, 5 sekali. Nah, itu yang membuat orang-orang dari seluruh dunia, bahkan mahasiswa di Harvard University di Amerika itu, gara-gara mahasiswa itu mendukung kemerdekaan Palestina, 10 mahasiswa non muslim semuanya itu dilarang menerima ijazah dan dilarang mengikuti wisuda. Gara-gara itu ratusan mahasiswa semuanya ikut boikot semuanya. Apa yang membuat orang-orang di seluruh dunia itu membela Palestina padahal mereka agamanya bukan Islam? Soal ini, soal keyakinan, soal iman yang luar biasa. Tapi apa yang membuat iman mereka tangguh? Mereka itu mendidik, membiasakan anak-anak mereka dengan Al-Quranul Karim. Di Fakultas Kedokteran UNER itu ada mahasiswa dari Gaza, namanya Ahmed. Sekarang mungkin sudah mau lulus jam sekarang. Dia bilang setiap selesai sholat subuh di masjid-masjid Gaza berubah menjadi majelis Al-Quran. Semua orang belajar Quran, membaca, menghafal semuanya. Kenapa harus Al-Quran? Karena kota Gaza itu adalah kota yang setiap saat bisa dihabisi oleh Israel sampai sekarang. Tapi mereka dengan Al-Quran diimani, dibaca, dipahami, mereka punya benteng pertahanan rohani yang tidak ada tandingannya, yaitu Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin sekalian, kalau iman kita ingin kuat dan hidup kita tidak ingin semakin mundur dan hancur, perkuatlah iman itu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua macam ibadah, dan tentu saja hal itu bisa dipelajari dengan Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ngajak Anda juga merenung. Coba perhatikan 2 indera kita yang berdekatan. Mohon maaf, hidung dengan mulut itu. Hadirin tahu, kalau hadirin ke apotek ada oksigen murni seperti ini, kira-kira botolnya. Namanya Oksikan. Harganya, saya pakai harga lama. Harganya 21.500. Oksikan seharga 21.500 itu kalau disedot, seperti kita bernafas ini, habis 2,5 menit. Jadi biaya Bapak sekalian bernafas 2,5 menit 21.500. Kalau kita pakai oksigen murni dari apotek itu selama 1 jam, maka Bapak sekalian akan membayar uang Rp516.000 untuk oksigen yang kita hirup dari apotek yang sama dengan udara yang kita hirup ini. Kalau Bapak sekalian menggunakan oksigen murni selama 24 jam beli di apotek itu, Bapak sekalian harus bayar 12.300.000 sekian. Itu 24 jam. Biaya hidup kita itu mahal sekali. Tapi saya ingin mengadakan, coba perhatikan, mohon maaf, yang keluar masuk di hidung itu udara, tetapi yang keluar masuk lisan kita, makanan, minuman, ya kan? Satu lagi yang jangan lupa, kata-kata dan ucapan, kalimat. Paham ya? Bapak sekalian tahu, sekarang mengerikan, rumah sakit itu sekarang heran. Karena pasien hemodialisa, pasien cuci darah itu dulunya itu 50 tahun ke atas, rata-rata orang yang punya penyakit diabetes lalu cuci darah. Sekarang pasien cuci darah semakin muda. Anak-anak yang di bawah usia 30, kenapa? Ini soal lisan. Karena yang masuk ke mulut mereka rata-rata bukan air putih, tetapi Sprite, Fanta, pokoknya makanan dan minuman yang seperti itu. Paham ya sekalian ini? Tapi yang saya sebut itu baru berbahaya untuk fisik saja. Bapak Ibu sadar nggak?
kalau yang keluar masuk di lisan kita ini bukan zikir, bukan doa, bukan ayat Al-Quran, bukan kata-kata yang benar, apa yang terjadi? Kita akan berubah menjadi manusia yang lemah keyakinannya, jelek kepribadiannya, buruk perilakunya, karena yang keluar masuk lisan kita adalah kalimat-kalimat yang tidak benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya berharap jamaah walaupun pengajian ini 1 bulan sekali kan, bagus kan? Lakukanlah, upayakanlah dalam segala kesempatan agar iman di dada kita ini bertambah kuat dari waktu ke waktu. Karena iman yang kuat itu menjadi modal untuk sholat 5 waktu. Iman yang kuat itu menjadi modal untuk bangun malam hari untuk tahajud. Iman yang kuat itu menjadi modal untuk melaksanakan ibadah puasa. Iman yang kuat itu menjadi modal untuk mencari nafkah buat anak dan istri. Iman yang kuat itu menjadi modal untuk bertahan kalau kita sedang sakit. Iman yang kuat itu menjadi modal yang sangat luar biasa pada saat kita melewati penderitaan-penderitaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, iman yang kuat itu menjadi modal untuk mengendalikan diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman. Saya tanya ke teman saya, "Bapak ini angsurannya ke bank berapa, Pak?" "Angsuran saya Pak Arkom ke bank per bulan 2 miliar." Itu bilang. Tapi pendapatannya per bulan 42 M. Saya mau nyampaikan kalau jenengan dengan saya dikasih rezeki sebesar itu, apa yang bisa mengendalikan itu? Iman, keyakinan. Orangnya yang saya sebut tadi rajin sholat, punya pesantren di Jawa Tengah itu 30 hektar, 10 hektarnya buat pesantren, 20 hektarnya buat wisata. Uang hasil wisata itu digunakan untuk membiayai pesantren. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hadirin naik haji ya, nanti mungkin akan ketemu sebuah gedung judulnya ada Raji Bank. Raji Bank itu punyanya Ismail Raji. Ismail Raji itu adalah orang kayanya Saudi Arabia, pernah masuk dalam daftar orang paling kaya di dunia nomor 150. Tapi orang ini luar biasa, kayanya luar biasa. Dalam catatan majalah Forbes, Ismail Raji ini semua kekayaannya sudah digunakan untuk kepentingan masyarakat, diwakafkan. Usahanya itu dikelola secara profesional. Dia hidup dengan harta apa adanya, tapi sumber penghasilannya ada. Dan dia banyak melayani kepentingan mahasiswa yang belajar ke Saudi Arabia, diberi beasiswa dan segala. Apa yang bisa membuat orang seperti itu? Iman dan keyakinan. Oleh karenanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah, iman itu akan berfungsi dalam situasi yang seperti itu. Anak-anak kita ini kemungkinan kalau bekerja lulusan ITS, lulusan ITB, Brawijaya, UGM, UI dan segala macam, mungkin kemungkinan besar anak-anak kita sekarang itu gajinya tidak seperti kita orang tuanya. Mungkin gaji anak-anak kita bisa 20 juta, 30 juta. Tapi uang 30 juta, 20 juta atau lebih besar itu akan berfungsi dengan bagus kalau dia punya iman yang sangat baik. Karena iman itu bisa mengendalikan seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya lupa, ada seorang petinju Indonesia baru memenangkan pertinjunya. Pertandingannya dia bilang, "Uang hasil pertandingan saya ini separuhnya saya sumbangkan untuk Palestina." Begitu deh. Luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah iman fungsinya dalam kehidupan kita, dia akan sangat berfungsi dengan sangat bagus. Kalau saya beri detail-detailnya begini. Bapak Ibu sekalian jangan kaget. Kalau anak-anak lulus dari ITS, ITB, UNER, begitu sudah pegang ijazah, tiba-tiba, "Ma, Papa, minta tolong dong carikan pekerjaan." Ya. Padahal dia sudah lulusan kampus-kampus yang luar biasa. Apa itu? Itu gambaran anak kita itu hanya pintar tetapi tidak punya keyakinan yang kuat. Kalau dia berkeluarga, tiba-tiba kemudian sudah berkeluarga masih sering ngerepoti kita, minta A, minta B, itu berarti anak-anak kita itu rapuh keyakinannya. Dia harus dibantu menjadi anak-anak yang punya keyakinan yang sangat kuat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang seperti yang saya sampaikan, iman itu bisa dijaga, diperkuat dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya nitip jamaah sekalian. Kalau anak-anak kita malas sholat, termasuk kita juga malas sholat,
mulai seenaknya beribadah, hati-hati. Yang menjadi korban adalah keyakinan atau iman dalam diri kita. Dia akan melemah, dan kalau iman melemah, maka jangan heran kita tidak akan bisa mampu menghadapi ujian, kesulitan, sakit, bisnis habis, dan segala macam. Saya yakin pas Covid kemarin, hadirin sekalian, pas Covid kemarin pasti banyak yang mengalami situasi yang sangat luar biasa. Ceritanya udah banyak ya. Saya punya teman, dia bilang begini, teman SMP SMA, saya ini selama Covid biasanya di kantor saya uang beredar itu per bulan 2 miliar, tinggal 400 juta per bulan. Ada teman lagi, Ustadz Arkom, saya ini tiap hari ngaji 5 juz ya. Dengan niat, ya Allah, saya baca Al-Quran 5 juz, saya ingin curhat sama Engkau ya Allah. Begitu dia niat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kita betapa berharganya iman, amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Wal Asri innal insana lafi khusr. Harganya mahal. Benar-benar harganya mahal. Dan hadirin, nanti kalau kita sudah semakin tua, 60, 7 bulan segala macam, barulah kita akan menyadari warisan terbaik yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau dalam diri anak kita itu ada iman, keyakinan yang sangat kuat, yang membuat dia tahan menghadapi semua kesulitan yang paling sulit dan tidak masuk akal sekalipun, atau sebaliknya, dengan kekuatan iman dan keyakinan itu, dia bisa menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri dengan kemampuan kendali dan kontrol diri yang sangat luar biasa, walau dia diberi uang, harta, mobil, dan segala macam yang sangat luar biasa itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memotivasi kita ya Mas. Pada saat nanti jenengan dengan saya itu berdoa atau membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami mengabdi dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tolong kalau pas sholat tahajud atau sholat sunnah, ulang-ulanglah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena jenengan pasti membutuhkan pertolongan Allah. Anak sakit, uang butuh di rekening, rumah butuh direnovasi, SPP butuh dikirimkan, orang tua butuh diobati, semuanya hadir sekali. Maka kita semuanya akan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hadir sekali. Dan mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, jenengan jangan tergesa-gesa, karena jenengan dengan saya sedang meminta sesuatu yang penting pada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saya, kasih sayangilah saya, perbaikilah hidup saya, angkatlah derajat saya, berilah saya rezeki. Karena yang sedang kita ucapkan adalah sesuatu yang sangat vital dan penting, dan yang mendengarkan kita adalah Allah yang menguasai segala sesuatu. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan dibalik. Pas sholat tergesa-gesa, pas nulis status ya di WA, di Facebook lama, ganti-ganti macam-macam. Di komentari nggak selesai-selesai. Padahal nulis status itu tidak akan pernah mengubah isi rekening kita, jemaah sekalian. Isinya akan begitu-begitu saja. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sudah jam 6:52, saya kembalikan. Monggo kalau ada sesuatu yang mau disampaikan Bapak sekalian. Beberapa bagian tadi saya jelaskan sekilas saja, mudah-mudahan menjadi tambahan keberkahan. Silakan Bapak sekalian. Masih ada sampai jam 7 Pak ya? Oke. Ada? Ibu silakan. Ada mic-nya kan, Pak? Kemarinnya begini. Enggak cukup. Monggo silakan Ibu. Kalau belum ada, saya jelaskan teman. Ini penting buat ibu-ibu dan bapak yang membaca surat Kahfi kalau malam Jumat atau hari Jumat. Coba sempatkan memahami empat peristiwa, 4 sejarahnya. Pemuda Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah pertemuannya Nabi Musa dan Nabi Khidir dan Zulkarnain. Renungkan baik-baik. Jadi saya mau sampaikan, jenengan dengan saya itu akan diuji dengan agama. Maksudnya pemuda Kahfi itu dimusuhi
satu negara, satu kawasan. Rajanya sampai rakyatnya memusuhi, tapi pemuda Kahfi itu masih melaksanakan agama dan memperjuangkan agama. Oleh karenanya Allah muliakan dan diceritakanlah kepada kita. Renungkan baik-baik. Di Masjid Dongayong Indah ini, kalau anak-anak muda kita, orang tuanya itu masih ke masjid, kemudian belajar agama, anak-anak ditarik ke masjid, kemudian buku dibelikan, ustadz didatangkan. Kalau jenengan seperti itu, hadirin sekalian, insya Allah agama ini berlanjut. Tapi kalau masing-masing jenengan tidak peduli, itu urusannya ketua takmir. Infak tidak perlu diisi, ustadz tidak perlu diperhatikan, dan segala macam. Saya ingin sampaikan, mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun selesai, tidak akan ada apa-apa di sini. Itu ingin saya sampaikan. Pemuda Kahfi itu Allah ceritakan seolah-olah Allah ingin mengatakan, kalian yang hidup di tahun 2024, bisa nggak kalian bisa hidup segigih pemuda Kahfi itu? Mereka melaksanakan agama dan memperjuangkan agama, dimusuhi dan segala macam, tetapi mereka aku muliakan. Kita tidak ada apa-apanya, tidak mengalami gangguan apa-apa, tetapi cerita orang-orang ustadz di sini anak-anak mudanya tidak ke masjid. Ustadz jamaahnya hanya sekian. Kalau puasa itu hanya hari pertama dan kedua yang ramai, nanti hari ketiga dan segala macam. Itu pertanda agama di kampung itu, di masjid itu tidak diperjuangkan dengan sangat bagus. Kisah pemilik 2 kebun dalam pemuda Kahfi itu ya, kisah 2 orang, yang satu beriman, yang satu sebaliknya punya kekayaan yang luar biasa berupa perkebunan, tetapi karena mentalnya, sikapnya mengabaikan dan tidak percaya pada Tuhan, maka hanya dalam tempo yang singkat area perkebunan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saya nitip jenengan, anak, cucu, atau kita sendiri, begitu Allah menganugerah kita rumah, emas, tabungan, deposito, warisan dan segala macam, kalau membuat kita tidak ingat pada Allah, lupa kepada Allah dan segala macam, Allah cepat sekali menghabisi kita dalam waktu yang singkat harta itu. Yang ketiga, ilmu itu. Nabi Musa itu seorang rasul, Nabi Khidir bukan seorang rasul. Di dalam pelajaran akidah, rasul itu lebih tinggi dari nabi. Tapi Nabi Musa masih terus mau belajar kepada Nabi Khidir yang statusnya lebih tinggi dirinya sendiri. Bapak sekalian, punya cucu, punya anak, punya tetangga, kalau orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita bertambah banyak, maka belajarlah. Kalau kita belajar, maka akan ada yang bisa diajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Dan hidup itu akan menjadi jauh lebih maju. Saya nitip kalau bisa Bapak sekalian, anak dan cucu jenengan kalau bisa baca Al-Fatihah, usahakan dari ibunya dan ayahnya. Bisa dibayangkan, kalau anak itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, surat Al-Fatihah yang dia baca itu dia pelajari dari ayah dan ibunya. Maka ayah dan ibunya selain mendapatkan doa Rabbighfirli wali walidayya, dia akan mendapatkan doa pahala ilmu yang bermanfaat. Luar biasa dahsyat. Jadi jangan sampai kita punya anak tidak sempat mengajari ilmu yang bermanfaat kepada anak kita. Kita akan kehilangan keuntungan yang sangat terus berlipat. Ustaz, anak saya sudah baca Al-Fatihah dan bisa baca tulis dari gurunya. Masih ada yang lain. Bapak sekalian masih bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, yang setiap kali ilmu itu dipraktekkan oleh anak kita, kita akan mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau kita berhenti belajar, maka kita dengan anak kita hanya bertemu fisik saja. Tidak ada doa mungkin yang didoakan oleh anak kita kepada kita, tidak ada manfaat yang terus bersambung kalau kita meninggal. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang harus diingat. Dan yang terakhir, kekuasaan. Kalau kita sudah sama-sama tahu jamaah sekalian, kekuasaan yang digunakan dengan baik, melayani agama, membela yang baik dan segala macam, dia akan membawa manfaat. Tetapi kekuasaan yang tidak seperti itu akan menjadi mudarat yang luar biasa buat kehidupan kita. Mungkin itu saja Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah meridhoi dan merahmati kita semuanya. Nanti kalau sudah sampai di hari Kamis, malam Jumat, jenengan membaca surah Kahfi, sempatkanlah membaca terjemahannya, renung-renungkanlah kisahnya. Kehidupan itu akan terus berjalan dengan 4 ujian itu. Ujian agama, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian keuangan. Tetapi kalau kita punya iman dan amal soleh, insya Allah ujian-ujian itu akan bisa dilewati dengan sangat bagus. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas silap dan kurangnya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.